تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قد لا أتوالى حتى هنا نرفع وسل تعطى وكل يسمع لكونك نجم فكرك بانا ولواء حق الله جل بيدي ولأولا آتنا أنا الجنانا وأقرب الخلق على الله أنا خلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطيك صرعا عتانه نهانا بالله كر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب روانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم لما دنا وقت البروز لأحمد عن إثم من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه كان يأمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وابن هاشم الكريم شهم بني عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه كف واعلم برفعه الأسماء لكان للعبيد عوانا صلى الله عليه حينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن من شرف الأكوان صلى الله عليه بما في بطنها فاستبشرت بدن المخاط فأطرمت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أنا مالي المختار كيف أقام وجواره من ساجده
من كل جهات فوقت ميل للمشفع حانا قبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana dusturan fid dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wa khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ruhama'il mukhlisin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini kami muliakan para asatidz, sahabat-sahabat kita semua, khusus grup hadrah Sababul Alimin. Bersyukur kita alhamdulillah malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita dinilai ibadah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah curahkan, Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah membawa selamat bagi kita dunia akhirat. Salawat iring salam semoga selalu curahkan dilimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan diampuni, dimaafkan, dirahmati Allah. Dan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, penuh dengan keberkahan. Begitu juga kita doakan guru-guru kita semua, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Dan kita berhajat, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, usaha kita mudah-mudahan dilancarkan Allah. Dan kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini aman, jauh dari perpecahan dan permusuhan.
Mudah-mudahan kita semua dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah maqbulah. Bi anna Allah yaqdi hajatina wa hajatil muhtajin wa yuballigh maqsudana wa maqsudal muslimin. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولأصحابه وللتابعين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ولأساتذتنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لله كرام الفاتحة. نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين سيدنا والمسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله ارحمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين يا الله وحدنا والمسلمين يا محيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا أرحم الراحمين يا الله سلمنا يا الله Malam ini kita bahas tafsir Ibnu Katsir surah An-Nisa ayat 92-93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamah ila ahlihi illa ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamah ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah wa man lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh itu bersedekah. Jika ia si terbunuh itu dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka hendaklah ia pembunuh itu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia si bunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh itu membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu serta memerdekakan hamba saya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah
ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini pertama tentang membunuh orang beriman yang tidak sengaja, tersalah. Misal kami khutbah ngawak tungkat, bukan tungkat ini sebenarnya tombak. Kalau tungkat pendek, kalau panjang ini tungkat besar berat kayu jati. Pas naik khutbah, assalamualaikum, lepas tongkat ini, tahu-tahu nimpo orang yang di depan ini dikelepah, ajalnya datang mati. Maka membunuh dia ini bukan membunuh, dia membunuh tidak disengaja. Dia atau yang lain, babet ayam masuk ke rumah, mbeknya batu, babet rupanya ada orang lewat, orang tua kena jantungan laju. Jadi tidak disengaja. Membunuh tidak disengaja, bukan sengaja kita nak membunuh dia. Jadi cara kita bertobat, maka memerdekakan hamba sahaya. Karena dah kata lagi hamba sahaya, membayar diat. Membayar diat itu membayar denda, diberikan kepada keluarganya ahli. Atau bersedekah. Itu kalau yang tidak disengaja. Kalau memang tidak mampu, tak pacak kita dipintanya misalnya 10 miliar. Itu ada 2 miliar. Seperti ada TKW kita yang di Arab Saudi, kan? Yang di sidang, yang dihukum, bayar diat. Ada keluarganya ini memaafkan sehingga dia dipinta bayar diat berapa permintaan dari keluarganya, maka dia wajib membayar diat dan bebas. Tapi kalau keluarganya tidak galak, makanya itu ada yang hukum kisos, hukum mati. Kalau memang tidak punya untuk bayar diat, wasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut bertaubat kepada Allah. Puasa 2 bulan. Wa kana Allah aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu ayat surah An-Nisa ayat 92. Yang 93-nya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya api neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka, Allah laknat, dan Allah janjikan, Allah berikan balasan azab yang sangat pedih. Jadi ini tentang orang yang membunuh dengan sengaja. Ayat tentang ini begitu tegas, begitu menguatkan hukuman bagi yang melakukan ini. Wa hadza tahdidun syadidun wa wa'idun akidun liman ta'ata hadza az-dhanbu al-'azim alladhi huwa muqirruna bisyirki billah fi ghairi ma ayat fi kitabillah haitsu yaqulu subhanahu fi suratil furqan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Jadi ayat ini tahdid syadidun. Jadi ancaman yang sangat keras. Wa wa'idun aqidun. Jadi janji yang menguat bagi orang yang melakukan dosa besar.
Jadi membunuh dengan sengaja beriman itu paraan dengan uang syirik, menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah itu tidak diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Jadi membunuh dengan sengaja beriman itu dekat dengan syirik. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak hadis-hadisnya. Fa min dzalik ma thabata fi sahihaini an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah fitimah. Jadi hadis sahih dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali yang akan dihisab, akan dituntut di antara manusia hari kiamat adalah yang menumpahkan darah. Itu yang pertama kali. Wa fil hadis al-akhar, di dalam hadis yang lain, alladzi rawahu Abu Dawud an Ubadah ibn Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadalu al-mu'minu mu'niqa salihan ma lam yusib daman haraman, fa idza asaba daman haraman balla. Hadis riwayatkan dari Ibadah bin Samit, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dapat berjalan dengan baik dan lancar selagi itu hari kiamat kaget, berjalan jembatan Shiratal Mustaqim, orang beriman itu lancar, bagus jalannya. Malam yusib daman haraman, selagi dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Apabila dia menumpahkan darah ini yang diharamkan, maka terhentilah, dia tidak pacak melangkah lagi. Wa fi hadisin akhar, di dalam riwayat yang lain, la zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim. Jadi seringan rusaknya dunia ini, maka lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang laki-laki yang muslim. Di dunia sebesar seluas ini masih ringan dibandingkan ketika ada orang yang membunuh orang muslim. Yang membunuh jika orang muslim yang beriman sama dia membunuh seluruh umat manusia. Siapa yang menyelamatkan seseorang, maka seakan-akan dia menyelamatkan, menghidupkan seluruh manusia. Jadi ayat ini menegaskan mengenai orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Maka banyak pendapat para ulama, la taubatalah lahu, tidak kata taubat baginya. Jadi kalau dia bertaubat tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Walladhi alaihi al-jumhur min salaf al-ummah wa khalafaha anna al-qatil lahu taubatun fima bainahu wa bain rabbih azza wa jalla. Jadi ada sebagian ulama salaf dan khalaf, kalau memang benar-benar dia bertaubat, menyesal, kemudian dengan sungguh-sungguh, kemudian dia beramal saleh, kemudian dia minta maaf, dia ganti perbuatan buruknya menjadi baik, mudah-mudahan masih diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar-benar dia bertaubat. Makanya kita di dalam hidup ini harus hati-hati. Jangan karena emosi, jangan karena rokok sebatang laju nak bunuh, apa tu jahat. Karena berebut cewek laju nak bunuh. Foto satu sambung 1000. Gara-gara sepele kita nak bunuh. Apalagi uang itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yahillu damul mri'im
muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Dalam hadis yang lain, mencaci maki, menghina, mencela orang muslim adalah perbuatan fasik, perbuatan buruk. Jadi kalau sibabul muslimi fusukun, mencaci maki, mencela orang muslim, itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya menjadi kafir kita. Jadi hati-hati di dalam hidup ini, jangan sampai kita emosi tadi ribut, akhirnya nak nuja, akhirnya nak ngapa, akhirnya nak nembak, akhirnya nak bunuh. Karena fajaza'uhu jahannam khalidan. Balasannya, ganjarannya api neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau dia kekal, ya kekal artinya sama dengan syaitan dengan iblis. Yang betul-betul kekal. Kalau dosa yang lain, mampir dalam api neraka, masuk gebuk sana si serajam ke sana, dibakar api macam-macam siksanya, habis masa waktunya betul. Ini tidak betul-betul selama-lamanya di dalam itu. Ayo, tahan tetek juga dia. Dah ganti tahan tetek di sana. Kena siksa, kena gebuk, terjerit-jerit, minta ampun, minta dikeluarkan, nyesel dan lain sebagainya. Maka oleh kerana itu, janji ancaman Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini tadi sangatlah berat, sangatlah menyeramkan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan perbuatan itu. Hindari. Walaupun kita misalnya disuruh uang, ninjau uang duit berapa lah, jangan sampai kita melepas kebahagiaan kita di akhirat dengan ngejar dunia. Dunia dah lama. Karena kita ini misalnya karena pangkat jabatan kecil. Karena ancamannya itu luar biasa bagi orang yang membunuh orang yang beriman. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini memuliakan kehidupan nyawa seseorang untuk dia hidup. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari membunuh, menyakiti orang nyakit juga tidak boleh, apalagi dia kita membunuh. Zolimi, nyiksa orang tidak boleh, apalagi sampai kita membunuh. Jadi oleh karena itu ada yang kita boleh untuk membela diri. Misalnya kita nak dibegal wong, kita tadi melawan, tahu-tahu kita tadi melawan tadi, tahu-tahu mati dia. Itu artinya bukan sengaja untuk membunuh, tapi ya karena membela diri. Nah, dengan wong yang berbuat aniaya, jahat, termasuk yang begal tadi, karena dia ini sengaja nak merampas harta, merampas hak kita, dan boleh jadi dia nak membunuh kita, maka ada ulama berpendapat halal dibunuh. Karena perbuatan dia ingin merampas harta kita dan boleh jadi dia akan merampas nyawa kita, maka boleh dibunuh. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita, Allah jauhkan daripada sifat yang ingin menyakiti, ingin membunuh, dan kita pun berlindung kepada Allah dari orang yang ingin menyakiti dan ingin membunuh kita. Ini surah An-Nisa ayat 92-93. Mungkin ada yang nak dibahaskan, silakan. Terbunuh tadi Ustaz, apa kerja masuk neraka itu? Ya. Sampai
Ya. Kan ada hadisnya yang mati pun masuk neraka, yang bunuh itu masuk neraka. Ya. Jadi kalau berdasarkan ayat ini dalam surah An-Nisa 92-93, orang yang beriman yang sengaja dibunuh tadi, dia kaget. Ada hadis Nabi di sini panjang hadisnya. Hari kiamat kaget, dia akan menarik kepala orang yang membunuh dia. Kemudian dia hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata yang membunuh, ya Allah, ini yang membunuh aku. Tanyalah, kenapa dia membunuh aku? Maka Allah bertanya kepada orang yang membunuh. Padahal Allah sudah lebih tahu karena ini Allah Maha tahu. Maka Allah bertanya, kenapa kau membunuh hambaku bulan demi bulan? Maka yang membunuh itu ngomong, ya Allah, aku ngejar jabatan. Ya Allah, aku dijual duit. Maka Allah Subhanahu wa taala masuk ke dia ke dalam api neraka jahanam selama pertama kali 70 tahun. Neraka jahanam. Satu hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini 70 tahun dimasuk ke dalam api neraka jahanam. Nah, yang dibunuh tadi, dia tidak masuk api neraka. Karena dia orang beriman yang memang sengaja dibunuh. Bukannya berbala, ribut. Karena gara-gara itu tadi rokok, tadi hutang, karena gara-gara betina, berbala, berebut, bertujahan, mati. Maka al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk api neraka. Itu karena ribut masalah dunia. Tapi kalau untuk membela diri kita, membela harta ini benda kita, membela keluarga kita, membela agama, itu kalau kita matinya syahid. Membela kebenaran, menegakkan keadilan, mati syahid. Masuk dalam surga. Maka yang membunuh itu akan diseretnya ke kepala, itu diseretnya, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qatil wal maqtul itu hadis tentang urusan dunia, urusan cekcok, kebala, masalah-masalah. Ya bukannya masalah untuk nyago agama, untuk nyago kepentingan kehormatan dirinya keluarga. Jadi kalau dia mati, yang membunuh dan yang dibunuh dalam api neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh ya masuk api neraka. Kenapa orang yang dibunuh itu masuk api neraka juga? Kata Nabi, kalau dia ini tidak terbunuh, dia yang bunuh. Maka dua-duanya masuk dalam api neraka. Dalam hal membunuh ini kan kita ada hukum dunia. Hukum Tuhan tadi yaitu hukum dunia ini itu ada di penjara. Nah itu sama Ustaz. Kalau di dunia ini kita sudah di penjara istilahnya. Ya. Bisa membalas dengan hukuman di akhirat. Ya. Jadi kalau hukum di dunia misalnya membunuh, maka dihukum dengan hukuman yang ada di dunia. Apakah di alam akhirat kita lepas? Tidak. Maka caranya kalau kita sudah melakukan perbuatan itu, pertama minta maaf kepada keluarganya. Secara hukum Allah bayar diat, denda kepada keluarganya. Atau kalau memang tidak sanggup, berpuasa 2 bulan berturut-turut, bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Jadi hukum dunia ini ya karena hukum kita bukannya hukum Allah, ya karena adopsi dari hukum Belanda, ya hukum manusia. Karena memang yang bunuh ini sekian, akhirnya jadi sekian. Potong-potong lepas. Sudah. Jadi itu hukum manusia, hukum. Maka hukum Allahnya, kalau seandainya memang sudah melakukannya, bertaubat, minta ampun kepada Allah, ya, ada rezeki, minta maaf kepada keluarganya, yuk, denda ini semampu kita, kalau memang dah kata puasa 2 bulan betul-betul.
Ya. Itu termasuk numpah ke darah. Numpah ke darah itu termasuk perbuatan aniaya juga. Walaupun tidak sampai membunuh. Maka cara bertaubatnya, ya minta maaf kepada dia. Minta maaf, bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya khawatir kita minta maaf dan maafnya malah dia nak malas, cukup bertaubat kepada Allah. Hindari jangan sampai bertemu lagi. Tapi kalau dia tadi memaafkan kita, itu lebih baik. Harus ditemui, Ustaz. Ya, atau kalau khawatir, ya kalau kita temui kakek tambah jadi balak, atau wakil dengan orang lain. Bahwasanya kita meminta maaf atas kesalahan yang pernah terjadi. Karena urusan dengan manusia ini hari kiamat kakek berat. Jadi ada hadis yang lain. Kalau seandainya seluruh penduduk dunia, penduduk langit melakukan pembunuhan, maka kata Allah, aku masukkan mereka semua dalam api neraka jahanam. Kalau mereka bersekongkol untuk membunuh satu orang yang beriman, maka penduduk langit dan bumi yang membunuh tadi, masukkan seluruhnya dalam api neraka jahanam. Kok membunuh, tapi orang yang bersepakat, bersekongkol tadi, yang bersekongkol itu bukannya orang yang membunuh baik, yang nyuruh, yang ngulok ke, yang ngajak tahu, yang nyiap ke, segala digunakan untuk membunuh, maka seluruhnya masuk api neraka jahanam. Jadi luar biasa mengenai itu. Maka Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim, atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut, orang yang pelit, orang yang merugi? Kata para sahabat, al-muflisu bina ya Rasulullah, man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut, orang yang merugi di antara kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta kekayaan, tidak punya dirham, tidak punya duit. Itu Nabi bukan. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku, hari kiamat nanti ya'ti, mereka datang. Bisolatihi, dengan membawa amal solatnya, membawa amal puasanya, bawa amal sedekahnya, bawa amal baca Qur'annya, bawa amal hajinya, bawa amal umrohnya, bawa amal kebaikan dia. Tapi di dunia dahulu dia pernah menumpahkan darah si fulan. Dia pernah mengambil hak si fulan. Dia pernah mencaci maki si fulan. Dia pernah memfitnah si fulan. Dia pernah riba si fulan. Pernah menyakiti si fulan. Si fulan. Maka amal kebaikan dia diambil oleh Allah. Allah berikan kepada fulan. Habis amal ibadahnya. Masih fulan-fulan yang lain. Masih nunggu. Maka dosa si fulan yang menunggu tadi, Allah ambil, Allah timpakan kepada dia, paturihat ilan nar, dan kemudian dia dimasukkan dalam api neraka. Amal banyak, ibadah banyak, habis gara-gara berhubungan kesalahan dengan manusia. Itu yang merugi. Maka oleh karena itu, selagi hidup tebarkan kebaikan. Berusaha jauhi kejahatan. Nyakiti orang. Kita nge-WHO. Misalnya, banyak minum ini. Misal banyak minum misalnya. Atau HP. Bukan punya kita. Atau HP. Jangan diembek. Bagus Ustaz, mahal itu tuh. Bukan punya kita. Mugol nak berapa harganya. Kalau bukan punya kita, jangan diembek. Ambek dulu Ustaz, berejol lah kakek. Nah, itu yang berejol lah itu. Jadi kalau bukan hak kita, jangan. Sekecil apapun, sebesar apapun, bukan hak kita, jangan. Ambek Ustaz untuk nyelamat ke? Boleh. Di masjid, kita nengok ada api, kita kapan? Kita selamat ke? Selamat ke? Ya jangan balik. Selamat juga. Yang mana jangan balik? Jangan tahu diumum ke? Atau jangan pengurus? Atau diumum ke bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang HP-nya ketinggalan, boleh ambil di siapa? Atau dengan kita. Boleh ke?
Ya karena berurusan dengan manusia. Kemudian jangan sampai kita nyakiti orang. Kalau ada pilihan lebih baik menyakiti orang atau kita disakiti, ya kalau baca jangan dua-duanya. Tapi kalau memang tak baca melek sikap, lemahlah kita disakiti daripada kita menyakiti. Lemahlah kita dizalimi ketimbang kita menzalimi orang. Kalau kita dizalimi orang, insya-Allah menjadi amal kita. Lemahlah kita ngatai orang atau kita dikatai orang, dah lemah kalau. Tapi kalau melek melek, lemahlah kita dikatai orang daripada kita ngatai orang. Itu. Kalau kita dizalimi orang yang menzalimi yang minta maaf dengan kita. Ya, orang yang berbuat salah itu. Tapi kalau kita berbuat salah juga dengan dia, maka kita pun minta maaf. Kalau nemu barang di pasar, ya kami. Dia masuk Di pasar kan? Ya. Kemarin baju orang baju campak. Kamu gantung di warung kaki ngaku ya, aku kamu lama baca di. Ya. Kalau memang kita dapat barang, baju di pasar, dah tahu siapa ini, dah kita gantung kita tunggu ada orang bertanya atau mencari-cari, dah kata, maka boleh kita daripada ilmu bazir jual ke, atau jadi ke duit, sedekah ke di masjid atau di musala. Kalau pakai kan? Kalau dipakai jangan. Barang kok. Jadikan amal bagi orang yang barangnya tinggal. Ya, kita misalnya barang yang bagus masih kita baca jual ke, kemudian duitnya masuk ke di masjid atau musala atau sedekah ke. Insyaallah mudah-mudahan barang orang yang hilang tadi ya tidak hilang percuma tapi bernilai ibadah. Dan kita pun nolong dia untuk jadi nilai ibadah. Duit misalnya nemu tengah jalan 50.000 kita umumkan aku kalau kan duit siapa yang 50 duit aku katanya. Nah, daripada kita dah tahu orang punya siapa ini masuk ke masjid. InsyaAllah kita nilai ini berpahala, yang hilang tadi berpahala. Apa? Dibuat makan lagi rame mana? Iya. Karena kita khawatir karena barang itu ya ada orang yang punya. Kecuali harta karun misalnya. Harta karun. Misalnya kita mencari di laut sana atau kita ketemu geduk tengok tang ting. Jadi kita besi nih. Pas jambu ini besi emas batangan. Nah, itu barang temuan. Rikas, ada zakat rikas. Boleh kita ambil. Tapi 20% keluarkan zakatnya dulu. Itu jadi kedua Apa nih? kan? Apa nih? Iya, masuk ke di langgar boleh, masuk ke masjid atau ke anak yatim. Setengah bulan tadi aku berlalunya tidak ngaku. Iya. Ada orang mencari ya, cuman tidak tahu mencari di mana orang itu. Dari gantung di depan ya, saya pergi kok di wong. Nanti ngaku. Iya, uangnya udah tahu kemana lagi. Jadi bagusnya jadi ke duit, jual ke masuk ke di masjid. InsyaAllah kita dapat pahala, uang yang ketinggalan tadi InsyaAllah dapat pahala. Stasiun tadi kalau seandainya ada tadi itu masih jangan pernah buat. Iya. InsyaAllah yang kita bertobat, kalau saat kita minta maaf dengan yang bersangkutan, InsyaAllah diampuni Allah SWT. Ya, yang membunuh tadi baik, kalau dia memang bertobat, jadi ulama salaf dan ulama khalaf yang dulu dan yang sekarang ini, kalau memang dia bertobat, memang dia menyesal, kemudian dia tidak mengulangi lagi secara khusyuk, maka mudah-mudahan pintu taubat masih terbuka bagi dia. Kalau sekedar menyakiti, dia lebih ringan daripada membunuh dengan sengaja. Kalau bertobat juga sama ya tadi. Nah, kalau yang membunuh tidak disengaja tadi, dia kemudian berpuasa 2 bulan betul-betul. Yang nyata tidak. Yang nyata cukup dia
minta maaf, bertaubat kepada Allah. Uangnya nggak tahu lagi. Ya, uangnya tidak tahu lagi kemana, bertaubat. Banyak-banyak lakukan kebaikan. Ya, sholat taubat, ada rezeki bersedekah. InsyaAllah mudah-mudahan kalau suatu saat hari kiamat kayak dia nutup, kita dapat membalasnya dengan kebaikan kita. Yang masalah dia tadi itu adalah patokan membantu. Ya, dia itu diserahkan kepada keluarga korban, keluarga wong yang terbunuh. Jadi kalau keluarga terbunuh kami minta duit 1 miliar katanya, maka kita penuhi itu. Atau kalau memang tidak terpenuhi, maka ada tawar menawar. Biasanya kalau di dalam persidangan yang mati hukum Islam, masuk di Arab Saudi, jadi ada tawar menawar. Ini TKW kita yang membunuh bosnya tadi karena nak memperkosa, maka kita terpaksa membunuh itu. Yang TKW gitu, ada yang dihukum mati, ada yang bebas karena bayar dia. Jadi tergantung dengan keluarganya. Misalnya kita nawar sekian, adanya sekian, dia nerima, sudah terimanya. Tapi kalau dia tidak nerima, maka ya, jadi ini apa dia? Ini permohonan maaf. Gitu. Nah, ini bakal ada dan masih orang lain. Ini mati wong, cuman kenapa mobil terus korban minta berani 200 juta. Karena yang mampu jadi sekarang katanya keluar. Ya, pertama tadi ayat ini tentang ayat 92. Karena dia membunuhnya tidak sengaja. Ya. Bukannya dia nggak mobil, awas kau bunuh, kau tombol tidak. Karena dia pegawai misalnya bawa mobil, ya ada juga yang memang sengaja ugal-ugalan, itu bisa dikatakan sengaja itu. Kebotan, saling ini itu bisa dikatakan sengaja. Nah kalau yang molen tadi memang tidak sengaja. Ya katanya dia nak membunuh karena gawe dia memang mobil itu tahu-tahu tertombol meninggal. Nah keluarganya minta sekian, dia tidak mampu, maka dia terbuang. Apakah hukuman di akhirat lepas? Makanya untuk ini selagi dia tidak bertobat, maka hukuman itu masih karena dia menumpahkan darah walaupun tidak sengaja. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa 2 bulan betul-betul. Jadi selama terbuang itu puasa 2 bulan betul-betul. Habis puasa, ya insyaallah mudah-mudahan diampuni Allah. Ya. Jadi puasa 2 bulan betul-betul. Kalau memang kita tidak mampu untuk membayar apa permintaan dari keluarga yang korban. Masih ada? Lagi. Inilah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Ya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dan muslimat, para ulama-ulama kita, bangsa dan negara kita ini dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wong yang tidak baik, dari wong yang berbuat aniaya, wong yang berbuat zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hidayah kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka kebenaran itu akan muncul dan kebatilan itu akan dimusnahkan, ditutup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم اهلك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين إنك على كل شيء قدير اللهم اهلك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين إنك على كل شيء قدير يا قوي متين برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا يسر علينا كل عسير، ربنا تمم لنا بالخير وبه نستعين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش ما ظهر منها وما بطن. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.